Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sahabat ASN dimanapun saja berada. Perkenalkan, nama saya Dr. Firmanto. Saya berasal dari Satuan Kerja Institut Agama Islam Negeri Kerinci. Saat ini mengikuti kegiatan calon pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia yang diselenggarakan oleh Balai Keagamaan Surabaya, merupakan Dasar golongan 3 angkatan kedua tahun 2020. Sahabat ASN semuanya, sebelum kita berbagi pengalaman, saya ingin memberikan informasi terkait dengan apa sih itu yang disebut dengan latihan dasar calon pegawai negeri sipil. Sahabat ASN, latihan dasar calon pegawai negeri sipil merupakan suatu pelatihan yang harus diikuti oleh seorang calon pegawai negeri sipil yang telah dinyatakan lulus seleksi pengadaan calon pegawai negeri sipil. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membentuk karakter seorang pegawai negeri sipil yang akan bertugas, yang memiliki akhlak, karakter, dan integritas dalam memberikan pelayanan untuk memajukan bangsa Indonesia. Sahabat ASN dimana saja berada, berikut merupakan cuplikan pengalaman saya mengikuti kegiatan latihan dasar calon pegawai negeri sipil, di mana metode pembelajaran e-learning pada saat pelaksanaan latihan dasar calon pegawai negeri sipil tahun 2024 ini mudah untuk diikuti karena platform disediakan mudah untuk diakses di mana saja dan kapan saja. Lantas metode pembelajaran distance learning ini membuat kami peserta latsar menjadi lebih mandiri, peka terhadap segala situasi dan kedisiplinan, karena pada tahap asinkronus ini peserta latsar dituntut untuk lebih mandiri dengan segala situasi untuk menyelesaikan tugas yang sudah di deadline waktu pengumpulannya. Serta pembelajaran sinkronus telah memberikan banyak pengalaman kepada kami, dengan materi yang diberikan oleh para narasumber pemberi materi yang berkompeten. Sahabat ASN di mana saja berada, adapun pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil yang saya ikuti dilaksanakan dengan metode yang disebut dengan distance learning. Sahabat ASN, bahwa metode ini terbagi atas dua. Yang pertama sinkronus, yang kedua adalah asinkronus. Pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan metode sinkronus, yang dimana metode pembelajaran langsung melalui tatap muka, melalui media virtual antara pemberi materi dengan peserta latihan dasar calon pegawai negeri sipil. Bentuknya seperti apa? Bisa melalui Zoom meeting, Google Meet, dan sebagainya. Kemudian sahabat ASN di mana saja berada, yang kedua ada yang dinamakan dengan nama asinkronus, di mana metode pembelajaran yang tertunda ataupun tidak langsung, di mana pemateri dan peserta tidak tatap muka secara langsung seperti pada metode sebelumnya, metode sinkronus. Jadi ada suatu media yang menjembatani antara pemberi materi dengan peserta latihan dasar calon pegawai negeri sipil. Bentuknya seperti apa? Bisa melalui LMS ataupun e-learning dan segala macamnya. Kemudian ada pun substansi selama mengikuti kegiatan distance learning, baik itu asinkronus maupun sinkronus, kita diberikan materi wawasan kebangsaan, analisis isu kontemporer, kemudian kesiapsiagaan bela negara. Wawasan kebangsaan merupakan suatu konsepsi, cara pandang, yang dilandasi dengan kesadaran diri, sebagai warga negara dari suatu negara terhadap diri, lingkungan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Analisis isu kontemporer, teman-teman sahabat ASN, di mana modal yang perlu kita hadapi dalam perubahan lingkungan yang strategis, Yang pertama, kita harus memiliki modal intelektual, kemudian modal emosional, modal sosial, modal ketabahan, modal etika dan moral, dan juga modal kesehatan. Lantas, bagaimana sahabat ASN? Apa saja sih isu-isu strategis kontemporer yang terjadi di Indonesia? Yang pertama mengenai korupsi, ada narkoba, kemudian terorisme dan radikalisme, kemudian pencucian uang, proxy war, kemudian cybercrime.
isu-isu strategis yang dialami bangsa Indonesia dan umumnya global. Berikutnya adalah kesiapsiagaan bela negara, di mana sikap dalam membela negara untuk mengatasi segala macam ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan dengan berlandaskan nilai-nilai leluhur bangsa Indonesia untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Nilai yang harus kita miliki ketika ingin menanamkan kesiapsiagaan bela negara, yang pertama adalah cinta tanah air, yang kedua sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga setia kepada Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia, kemudian rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang terakhir kemampuan awal bela negara. Demikian sahabat ASN mengenai pengalaman kami mengikuti latihan dasar calon pegawai negeri sipil. Semoga bermanfaat. Salam semuanya sahabat ASN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.